Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan dan kebahagiaan di dalam keluarga dan di masyarakat. Kesempatan pagi hari ini kita akan mengingatkan tentang hukum utang piutang. Khususnya kita orang muslim, berarti kita hukum utang piutang di dalam Islam. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita, saudara-saudaraku yang berbahagia, untuk kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun sebelum dilanjutkan, saya mengajak saudara-saudara kita dan kepada penggemar channel di YouTube, khususnya YouTube Rianto SPD, mudah-mudahan jangan lupa menekan subscribe and like, jika perlu di-share kepada saudara. Mudah-mudahan channel ini kita bangun untuk membina, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membina karakter spesialis atau spiritual kebangsaan, khususnya di dalam channel ini, untuk bahagia dunia dan akhirat. Hukum utang piutang. Di dalam Islam, kalau kita berbicara di dalam membaca kehidupan, bermacam-macam kehidupan manusia, seperti kita membahas tidak ada habis-habisnya. Manusia dengan segala dinamika hidupnya tergantung kepada orang lain. Tanpa orang lain kita tidak akan bisa maju. Tanpa orang lain kita tidak bisa besar. Oleh karena itu, tidak jarang ada orang-orang yang mementingkan gengsi dibandingkan hidupnya di antara dengan saudara-saudara kita. Tidak jarang orang yang lebih mementingkan kegengsiannya daripada hidup sederhana. Sehingga beberapa di antara manusia rela mengikuti gengsi tanpa melihat standar kemampuan kita, penghasilan kita. Inilah yang menjadi pemicu ketidakseimbangan, yang pada akhirnya pengeluaran ekonomi lebih besar daripada pemasukannya. Kita biasanya menyebut dengan peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Ya begitulah manusia, namanya juga manusia. Mereka yang mengutamakan gengsi dan sekedar mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan nafsu tanpa disadarin dengan keimanan yang mendalam, atau lupa mungkin, atau kondisi imannya agak menurun. Jadi melakukan segala cara agar keinginan tercapai, biasanya melalui berhutang. Berhutang adalah jalan yang banyak dipilih orang-orang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Apalagi juga yang memberi hutang dengan rayuan-rayuan yang hebat, dengan DP yang murah, tapi ternyata memberatkan dirinya sendiri. Lantas bagaimana Islam mengatur perkara tentang utang piutang? Bolehkah orang Islam itu berhutang?
Bagaimana hukumnya dalam Islam? Tentu kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat tentunya nanti. Karena di sana di akhirat itu tidak ada dirham, tidak ada dinar. Oleh karena itu akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang ada, yang dibawa di akhirat nanti. Tentang utang terlihat dari hadis Rasulullah tersebut. Dan juga Rasulullah akan diampuni orang-orang yang mati syahid semua dosa-dosanya. Kecuali utangnya. Coba tuh. Orang mati syahid diampuni, tapi kalau utang tidak diampuni. Pernah Rasulullah SAW, jadi dalam utang dikenal dengan istilah utang piutang, berarti itu memotong seseorang atau memotong pahala orang. Sedangkan menurut beberapa ilmuwan, bahwa yang mana suatu saat nanti harta tersebut akan dikembali lagi kepada orang yang memberikannya. Baik itu berupa amal atau berupa harta. Hukum berutang, apapun dalam berutang harus sesuai dengan rukun yang ada. Jadi rukun hutang piutang itu yang pertama adanya pelaku yang ingin berutang, ada yang mau berutang. Yang kedua adanya pelaku yang memberi utang atau pinjaman. Jadi ada yang dipinjamin. Ada juga ijab kabul, perjanjian atas utang. Tentunya di atas materai atau perjanjian di atas tangan. Jadi kapan kita harus membayar, kapan kita sanggupnya, berapa yang kita mampu untuk membayarnya. Ada uang atau barang yang diutangkan tentunya. Tentunya yang biasanya utang adalah berupa barang atau uang. Sebenarnya utang piutang dapat memberikan manfaat sih, yang sangat baik bagi semua pihak. Yang memberikan pinjaman akan mendapatkan pahala tentunya kalau ikhlas. Dan kadang-kadang kan nggak ikhlas tuh, dipaksa, nggak punya duit dipaksa harus bayar. Apalagi kondisi saat ini COVID, ya kan, susah banget. Dan dari sisi peminjaman, dia akan merasa sangat tertolong. Jadi yang meminjam juga merasa tertolong karena dia pinjam itu biasanya ada yang sangat butuh, ada yang juga memang sangat pengen punya. Jadi hukum utang piutang dalam Islam adalah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sesuai dengan firman Allah, kita tahu bahwa siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Itu firman Allah. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu dalam hutang, piutang itu diperbolehkan. Hutang juga bisa merusak akhlak sebenarnya. Kebiasaan berhutang justru dapat merusak akhlak seseorang. Karena berhutang bukan termasuk kebiasaan yang baik. Kalau bisa meminjamin, jangan hutang mulu. Hutang sana, hutang sini. Nah, itu. Layaknya kebiasaan, kalau hutang itu biasanya suka berbohong. Kalau yang sering suka hutang, sudah budayanya hutang, kerjanya hutang, itu biasanya tukang bohong, berbohong. Dan juga hukum
layaknya seseorang pencuri sebenarnya orang hutang itu. Jadi seseorang yang terlilit hutang sangat mudah untuk mempengaruhi oleh iblis agar mengejak maksiat demi bisa melunasi utangnya dengan berbagai cara, memasuk seperti mencuri atau merampok atau membohongin orang atau menipu, macam-macam. Jadi dihukum layaknya seseorang pencuri, orang hutang kalau memang nggak bayar-bayar. Berhutang tapi memiliki niat untuk tidak mengembalikan, itu sifatnya seperti pencuri. Sudah niatnya utang sana utang sini, nggak pernah membayar. Ada kan juga kan janji mulu nggak dibayar-bayar. Jelas Allah mengharamkan kalau memang niatnya hanya hutang tapi tidak mau membayar, dan itu akan dianggap seperti mencuri. Seperti sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasi, maka dia akan bertemu Allah di akhirat nanti, di akhirat dalam status sebagai pencuri atau DPO, pencuri atau DPO, pencarian. Kita ingat bahwa jenazahnya tidak boleh disalatkan kalau dia utangnya belum lunas. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah, kita ingat. Beliau pernah tidak mau mensalatkan jenazah seseorang yang rupanya masih memiliki utang, namun belum terbayar. Dan tidak ada meninggalkan sepeser apapun yang dimilikinya untuk melunasinya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang bersedia menanggungkannya utang tersebut. Jadi ada orang sahabat yang membayarinya orang lain. Barulah Rasulullah mau mensalatkan jenazah tersebut. Itulah jenazah tidak boleh disalatkan jika masih utang. Makanya kalau lagi sedang mensalatkan utang, Bapak Ibu, apakah Wulan bin Wulan ini punya utang piutang? Tidak. Kalau memang punya utang piutang, silakan menghubungin keluarganya yang masih hidup. Orang baik. Nah, itu adalah untuk menyaksikan ijab kabulnya bahwa dia orang-orang benar-benar baik, baru kita salatkan bersama-sama. Dan dosanya tidak terampuni sekalipun mati syahid. Itu kalau orang utang. Jadi Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utangnya. Itulah. Jadi pahala adalah ganti hutangnya nanti di akhirat. Pahala. Jadi kalau memang di dunia nggak bisa membayar hutang, itu pahala yang ada dibawa ke akhirat akan untuk membayarnya. Itu kalau ada pahalanya. Kalau timbangannya berat pahala. Kalau timbangannya beratnya dosa, menambah berdosa-dosa. Dengan demikian berhutang memang diperbolehkan, namun menghindarinya adalah lebih baik. Jadi dibiasakan kita jangan hutang, kalau bisa ngutangin. Tapi belum bisa ya ngutangin ya. Saya yang ngutangin juga, ya utang juga. Nah, itu macam-macam, itulah kehidupan. Jadi sebenarnya hutang itu diperbolehkan. Sah-sah saja asalkan kita punya niat untuk melunasi. Tapi lebih baik kita hindarilah kalau hutang itu, lebih baik kita hindari. Setiap rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah melihat rezeki orang. Tidak usah nengok penghasilan orang. Jadi hanya tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut. Terutama dengan cara yang halal. Masih banyak jalan-jalan untuk mencari rezeki. Banyak yang belum diolah oleh manusia-manusia lain. Gak usah berebut dengan lahan-lahan yang sudah ada.
masih banyak yang belum lahan terjamah atau terkelola oleh manusia. Jadi jangan mudah tergeliur atau tergiur dengan kemewahan sesaat. Perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi rezeki yang halal dan lagi berkah. Jika memang sangat-sangat terpaksa untuk berhutang, maka itu lebih baik dilakukan daripada berbuat maksiat semacam mencuri. Tapi harus ingat, tujuan berhutang adalah murni untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang baik pula. Serta dalam hati sudah berniat untuk segera mungkin melunasi hutang tersebut. Agar tidak menjadi penghalang di akhirat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita mengingatkan, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak selalu banyak hutang, dan mudah-mudahan kita lebih baik menghutangin kepada hamba kita atau saudara-saudara kita jika ada. Dan kita juga jangan, kalau memang melebihi kelebihan dari rezeki, jangan jadilah orang yang pelit, tapi bersedekahlah dan berbagi. Yang perlu kita tanamkan di dalam hati adalah Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi yang kita butuhkan, Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan kecukupan kepada kita. Keinginan yang berlebih merupakan hawa nafsu sebenarnya, yang datang bisa dari syaitan, yaitu angkara murka, kemewahan, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita dibebaskan dari hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan yang punya hutang segeralah banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahal-ghafurur rahim, astagfirullah wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya taubat tidak akan utang kembali jika belum tidak terpaksa. Jangan terbawa nafsu ya Allah. Bimbinglah kami dalam jalan-Mu yang baik dan jangan terganggu datangnya setan. Ya Allah, bebaskanlah dari hutang-hutang kami ya Allah. Bebaskanlah dari belenggu hutang-hutang kami ya Allah. Dan lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Hanya Engkau-lah ya Allah kami memohon. Hanya Engkau-lah ya Allah kami meminta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam mengingatkan masalah utang piutang, bahwa kalau tidak terbayar di dunia, di akhirat tetap akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nafsu kita jauhkanlah, karena nafsu itu kebanyakan bisa bisikan dari syaitan. Naudzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.